mungkin ya kuning langsat sudah kulit dia gitu kan. Ya dia udah pakai produk itu bertahun-tahun misalnya, nggak bisa seputih orang yang mungkin dia pakai Tujit atau berubahnya drastis misalnya gitu kan. Dia tetap belinya Pond's aja. Kenapa? Karena dia berpikirnya, enggak deh, walaupun saya pakai Pond's sudah bertahun-tahun tetap kulit saya paling maksimalnya seputih ini saja. Enggak deh, saya takut kalau pakai yang lain nggak cocok. Jadi kalau loyal itu bisa jadi dia memang suka banget, tidak mau pakai yang lain, tidak mau. Saya suka banget sama, misalnya tadi saya cerita Apple, ya kan, semua barang dia dari Apple. Atau mungkin tas Louis Vuitton suntik pemutih. Waduh, itu jangan Mbak, bahaya ya. Nanti putihnya putih pucat lagi jadinya. Nah, jadi artinya kalau pelanggan loyal seperti pertanyaan Mbak Anis, itu tadi beda lagi. Bisa saja disebut loyal, tetapi dilihat lagi apakah benar-benar loyal, apa dia punya alasan lain yang memotivasi dia, ya. Oke, selanjutnya ekspresif. Kalau ekspresif di sini dia bilang membeli mobil merek Ferrari yang merefleksikan gaya hidup yang eksklusif. Nah, Syahrini banget nih, gitu kan, ekspresif, gitu kan. Apalagi Syahrini kan juga cerewet tuh ya, terus juga belanja banget, shopaholic banget gitu kan. Nah, dia mau mengekspresikan diri dia, contohnya beli Lamborghini, ya kan? Kenapa? Supaya terlihat keren, misalnya, atau terlihat wah, ini pencapaian saya sebagai artis, misalnya gitu, ya. Wah, saya nggak cerita Syahrini negatif ya, kita hanya contohkan sesuai dengan yang kita lagi bahas ya. Oke, terus ego defensif. Contohnya apa? Membeli deodoran, sampo anti ketombe atau penyegar mulut untuk menghindari perasaan tidak diterima oleh orang-orang sekitarnya. Nah, ini mungkin pernah terjadi dalam diri kita, mungkin ya. Mungkin kalau saya gitu ya, kalau saya sih dulu saya beli apa ya? Saya sempat rontok sih rambut saya dulu, saya pernah sakit tipes lama. Sepatunya aja beli di Paris Mbak. Wah iya, itu dia, benar. Kayaknya Mbak Anis up to date nih ya. Oke, saya masih tetap bahas lagi ya, yang ego defensif. Kalau dulu saya cerita sedikit, saya dulu pernah sakit tipes, rambut saya rontok habis. Nah, akhirnya apa? Malu dong, bener nggak? Wah, diledekin dulu, masih kecil, saya waktu itu kelas 4 SD. Terus diledekin, wah kamu udah tua, katanya. Kenapa? Masih kelas 4 SD, ini rambutnya sudah tipis, gitu kan. Malu dong, akhirnya saya pakai ini, ya nggak promosi, tapi pengalaman saya coba natur, saya coba neril, gitu kan. Akhirnya lama-lama sembuh juga. Nah, jadi artinya sama seperti contoh di buku bahwa banyak sekali orang-orang yang menggunakan satu produk, itu tujuannya adalah untuk, ya itu tadi, bisa diterima. Contoh pakai parfum pun mungkin bisa dijadikan sebagai contoh. Kan kalau misalnya kita wangi, kayaknya orang senang aja ya deketnya. Yang kalau misalnya nggak usah lah, kalau deodoran mungkin buat menghilangkan bau badan, tapi anggap kita tidak punya bau badan, tetapi kita pakai parfum supaya kalau wangi lebih enak aja. Nah gitu ya. Oke, kemudian penguatan. Nah kalau penguatan di sini, ini contohnya sebentar ya. Reinforcement ya. Contohnya, secara konsisten bersikap cerewet terhadap montir yang memperbaiki mobil kita, karena teknik ini terbukti berhasil membuat montir memperbaiki mobil dengan baik dan cepat. Nah, kadang-kadang benar juga nih, misalnya gitu kan, kita pesen bakso, abangnya lama banget bikinnya, ampun deh, nuangin kuahnya aja lama banget, ya kan? Waduh, keburu lapar saya, perut saya keburu nyanyi dong kalau kayak gini, ya enggak? Nah, jadi kadang-kadang kita suka ngomong nih sama abang bakso, bang, buruan dong, udah lapar nih, bercanda doang gitu ya, iya neng, gitu kan. Nah, jadi apa, harus digituin tuh, kalau nggak buru-buru. Abangnya udah kayak ini, kayak siput, lama banget gitu kan. Nah, lanjut ya. Terus assertion itu adalah pernyataan. Konsumen menggunakan beberapa produk tertentu sebagai sarana agar dapat sukses berkompetisi. Nah, itu tadi, misalnya dia misalnya saling saingan gitu kan. Kalau di sini contohnya mungkin ya kita bisa sebut lah gadget gitu ya, misalnya.
Ya, mungkin kan gadget yang mahal itu mungkin atau yang bermerek lebih kayak prestis, bener nggak? Jadi mungkin kalau misalnya gadget kita yang biasa-biasa aja, mungkin kita merasa kalah dengan orang tersebut, misalnya gitu ya. Nah, jadi di sini kita berusaha untuk enggak deh, saya mau coba kumpulin duit, termotivasi untuk beli gadget mahal. Kenapa? Karena saya merasa tersaingi sama teman saya, misalnya, ya. Kemudian keanggotaan, ya. Di sini affiliation, contohnya iklan Diabetasol yang menunjukkan seorang anak yang baru pertama memperoleh gaji membelikan ayahnya seorang penderita diabetes susu Diabetasol merupakan contoh iklan yang menggunakan motif afiliasi. Nah, jadi dia ada motif ini lebih ke apa ya? Lebih kepada sesuatu yang sifatnya mungkin kasih sayang, kekeluargaan ya, dimana kepedulian gitu. Jadi ya contoh ini udah tepat sekali bahwa ketika dia membelikan suatu produk karena dia menunjukkan kasih sayang kepada orang tuanya. Nggak cuma itu aja sih, misalnya kalau iklan-iklan yang lain mungkin hari kasih sayang, ngebeliin mamanya mungkin deterjen gitu kan. Walaupun cuma deterjen tapi mungkin seorang ibu rasanya senang sekali gitu di hari ibu dikasih hadiah sama anaknya misalnya gitu ya. Nah, kemudian lanjutnya lagi adalah identifikasi. Contohnya menjadi anggota sebuah klub golf yang beranggotakan profesional muda sebagai usaha untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut. Banyak banget nih yang kayak gini sekarang. Kebanyakan orang-orang yang contohnya paling gampang deh, Mbak, Mas. Artis-artis toh banyak banget sekarang berkecimpung di dunia politik. Ya enggak? Tujuannya apa? Supaya bisa jadi katanya sih jadi wakil rakyat, tapi nggak tahu beneran wakil rakyat apa cuma mau uangnya, bener nggak? Nah, jadi di sini biasanya orang itu termotivasi untuk masuk ke dalam suatu kelompok. Sebenarnya adalah tujuannya hanya untuk bisa menjadi bagian dari mereka, gitu. Ya, kemudian ada yang namanya modeling, yaitu permodelan. Motivasi digunakan untuk meniru kepribadian orang yang diidolakannya. Sebagai contoh, motivasi meniru selebritis. Ya, ini udah sering banget deh. Misalnya ngefans sama siapa gitu kan. Ngefans sama artis siapa. Dia ganti warna rambut, kita ikut-ikutan ganti warna rambut. Dia potong rambut pendek, jadi potong rambut pendek juga. Misalnya gitu ya. Oke, jadi di sini pola komprehensif itu lebih ribet, lebih banyak jenisnya, dan saya rasa pola komprehensif ini di ujian akhir akan keluar. Jadi teman-teman nah, jadi di sini teman-teman ini ya harus mengerti benar-benar untuk pola komprehensif ini seperti apa. Contohnya, jadi gini, tips belajar dari saya adalah kalau mau belajar Mbak, Mas, teman-teman semua, paling gampang jangan menghafal. Maksudnya apa? Coba, kenapa saya kalau ngajar selalu kasih contoh? Pengennya saya berusaha, tidak semua sih. Saya berusaha untuk kasih contoh. Karena kalau pakai contoh tuh lebih gampang masuknya. Jadi kalau misalnya ingat lagi tadi ekspresif. Ingat aja si Syahrini gitu kan. Nah, Syahrini misalnya apa? Yaitu tadi beli Lamborghini untuk supaya ada self actualization, supaya lebih diakui lah. Oh iya, ini ya penghasilan saya dari ngartis gitu kan. Nah, kemudian ada identifikasi. Contohnya apa? Ya itu tadi, artis-artis yang terjun ke MPR DPR. Jadi kalau belajar pakai contoh itu pasti jauh lebih enak deh. Ya, jadi ini kan agak susah dan ribet. Nah, teman-teman semua mungkin nanti untuk mengulang bisa cari contoh-contoh yang lain gitu, ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah teori yang udah tua banget umurnya, Mbak, Mas. Kenapa? Karena zaman saya kuliah S1 dulu, teori Maslow ini udah dibahas. Dari saya belajar manajemen 1, saya ingat banget. Pengantar bisnis bahkan. Pengantar bisnis, ambil manajemen,
ya, yang mungkin mbak-mbak, mas-mas kalian semua sudah ambil juga ya. Nah, itu teori Maslow mulu yang diomongin sampai saya sekarang. Waduh, tapi nggak apa-apa, nggak pernah bosen sih, karena memang teori ini adalah teori paling mendasar, ya. Nah, yang mau diajarin si Maslow itu apa sih? Bahwa manusia itu punya 5 tingkatan yang menjadi kebutuhan. Yang pertama, maaf ini mungkin kalau ininya tidak jelas ya, tangganya tidak jelas, burem-burem, dengerin suara saya aja atau mungkin baca piramidnya nih, warna-warni. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Saya pasang gambar, ini sebenarnya mie, cuman nggak kayak mie, kayak nasi goreng ya. Nah, jadi makanan, iya dong, manusia pasti butuh makan, ya enggak? Nggak makan, ya mati dong, ya enggak? Terus pakaian, iya dong, walaupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Irian Jaya, mereka masih pakai koteka gitu ya, masih ada loh mbak, zaman sekarang yang pakai daun doang gitu, bukan daun lah ya, kayak kain doang gitu ya, tetap aja mereka itu kan seolah-olah itu kan pakaian mereka, benar nggak? Tapi tetap yang namanya pakaian itu penting. Ya mau dari karung goni juga pakaian juga namanya, ya. Nah, canda ya. Oke. Terus yang ketiga adalah rumah. Iya, artinya adalah sandang, pangan, dan papan. Udah mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Mau rumah kecil kayak apa juga, yang penting ada rumah, ada tempat tinggal. Mau rumah sendiri apa ngontrak, yang penting ada tempat tinggal. Ya enggak? Saya rasa teman-teman semua ada lah ya tempat tinggal. Ya mau ngontrak, mau ngekos, mau apa, pasti ada gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, naik lagi tingkatannya, kebutuhan rasa aman dan keamanan. Yaitu tadi, pengen dong bisa merasa aman. Saya nggak tahu gambar yang pas apa, saya cuma ngasih gambar, ini mungkin saudaranya lah saling berpelukan gitu ya, karena dia mungkin merasa aman gitu kan, kita dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama kita dikelilingi oleh orang-orang yang peduli sama kita, entah itu orang tua, keluarga, sahabat, itu membuat kita berasa aman. Dan balik lagi nih, kebutuhan sosial ini, kenapa saya pasang gambarnya adalah orang lagi ngobrol. Itu tadi, masa iya saya ngajar, saya ngomong sendiri. Kedengarannya sih sekarang saya ngomong sendiri ya, tapi saya tahu teman-teman ada di sana ngedengerin, menyimak, juga antusias, dan saya senang sekali gitu. Jadi ada yang bisa diajak ngobrol. Jadi saya anggap perkuliahan kita ini sebenarnya juga lagi ngobrol gitu. Ya. Jadi karena inilah kebutuhan sosial. Ada timbal baliknya. Nah, kemudian ada kebutuhan ego. Kadang-kadang siapa di sini yang nggak pernah bilang sama temennya atau pacarnya, kamu egois banget deh. Wah, itu udah kata-kata yang udah ini banget deh, lagu lama banget deh, ya nggak? Kamu egois banget. Kenapa? Ya, wong namanya manusia. Ya kan, pasti ada namanya rasa egois. Kenapa? Pengen didengar, pengen dimengerti, ya dong? Sama siapa aja, sama orang lain gitu. Nah, jadi kebutuhan ego ini, tapi kita nggak ngomong masalah negatif ya, kita maunya ngomongin positif. Kebutuhan ego itu lebih ke di sini pencapaian suatu prestasi. Siapa di sini yang nggak pengen sukses? Wah, semua pasti tunjuk tangan, ya dong? Siapa di sini yang nggak pengen lulus? Waduh, nggak mungkin dong. Semua pasti pengen lulus. Nah, ya itu adalah salah satu kebutuhan ego untuk diri sendiri. Yang lulus siapa di sini? Ayo, mbak-mbak, mas-mas, teman-teman semua. Ya toh, ketika mbak, mas sama semuanya menuntut ilmu di UT, kan nanti pada ujung-ujungnya ingin diri sendiri lulus dong, bener nggak? Pasti pengen temennya lulus, pasti. Tapi pasti pertama dulu siapa? Ya diri sendiri, ya dong? Nah, itulah yang disebut ego, keinginan untuk diri sendiri, ya. Tapi egonya yang lebih positif, jangan yang negatif, ya. Terus, aktualisasi diri. Nah, di sini saya cari gambarnya itu ada orang lagi dikasih mungkin kayak bendera ini sebenarnya ya. Nah, ini mungkin hanya sebagai simbol bahwa bapak ini nih, ini ceritanya sudah mungkin diterima jadi kepala RT kali. Mungkin, saya nggak tahu juga ya. Nah, jadi di sini tuh aktualisasi diri bahwa sudah mencapai prestasi nih. Misalnya teman-teman semua sudah lulus, amin ya. Nanti sudah lulus pengen jadi apa? Pengen kerja, terus mungkin jadi
manajer, mungkin. Ya, saya bangga banget kalau misalnya teman-teman semua nanti ketika sudah lulus dari UT bisa kontak-kontak saya lagi terus kasih tahu nih, Mbak Feli, datang ya mampir ke usaha saya nih, saya udah buka restoran, saya ownernya. Waduh, saya bangga banget